Kalian mau galbay pinjol, tapi nggak tahu mana aja pinjol yang aman digalbay, mana pinjol yang tidak aman untuk digalbay. Dan di sini saya akan kasih tahu buat teman-teman semuanya, makanya simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi pinjol yang aman digalbay, atau kita biarin aja hutang kita dan kita tenang-tenang aja. Oke, di sini saya ingin kasih tahu buat teman-teman semuanya. Tapi disclaimer terlebih dahulu bahwasanya ketika teman-teman semuanya mau galbay harus terima konsekuensinya ya teman-teman. Tetapi di sini saya juga ingin memberikan informasi tentang apa yang saya sampaikan ini adalah ketika kita mau galbay, kita itu meminimalisir yang namanya konsekuensi tersebut, kayak misalkan kita slik OJK dan yang lain sebagainya, atau didatangin DC-nya itu galak-galak dan yang lain sebagainya ya. Oke, di sini saya ingin bahas beberapa kriteria aplikasinya aja. Karena kalau saya sebutin langsung aplikasinya, terkadang di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang kejam, ada yang ganas banget, ada juga bahkan mengancamnya itu luar biasa banget. Dan di sini saya ingin bahas aplikasi pinjol yang enak untuk digalbay teman-teman semuanya. Dan di sini saya ingin kasih tahu kualifikasinya atau klasifikasinya itu seperti apa aja. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah aplikasi pinjol yang ilegal. Ini sudah jelas banget, sudah layak banget, sudah pantas banget, dan sudah diwajibkan banget untuk yang namanya kita digalbayin aja. Tetapi di satu sisi lain juga, ketika kita itu mau galbay di aplikasi pinjol ilegal, memang saya katakan saya wajibkan untuk teman-teman semuanya yang pernah ngutang di aplikasi pinjol ilegal itu wajib digalbayin aja. Tapi ada sebuah catatan yang harus kalian ketahui bahwasanya jangan sampai ketika teman-teman semua itu minjem di aplikasi yang ilegal, ini kalian menggunakan HP utama atau kalian itu cuman punya satu HP aja. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kalian itu pengen galbay di aplikasi pinjol ilegal, kalian itu wajib bin kudu bin harus punya minimal 2 HP. Satu HP untuk data pribadi kita yang biasa kita nyimpen teman, kontak-kontak teman, terus kemudian orang tua, kerabat, dan yang lain sebagainya. Ini ada HP pribadi. Lalu kemudian HP yang keduanya barulah ini untuk kita itu downloadin aplikasi pinjol-pinjol ilegal dan kita bisa minjem di situ. Kita menggunakan data fake atau data palsu, nomor telepon palsu, data-data palsu, foto-foto palsu, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga sudah pernah membuatin video cara aman galbay di aplikasi pinjol ilegal. Kalian bisa cek aja video-video saya sebelumnya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Aplikasi yang aman banget untuk digalbay atau enak banget digalbay adalah pinjol ilegal, tapi dengan garis bawah tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu kemudian yang kedua adalah aplikasi yang tidak ada DC lapangannya. Nah, untuk masalah aplikasi yang tidak ada DC lapangannya ini, next video saya akan update lagi beberapa aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK itu tidak ada DC lapangannya. Nanti kalian tonton aja video saya berikut ya, video saya ke depan saya akan update. Makanya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini biar tahu aplikasi apa aja yang tidak ada di lapangannya, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang namanya di aplikasi tersebut itu sistem peer-to-peer lending, atau gampangannya itu kayak sistem investasi. Kayak contoh mungkin kayak Coinworks ya. Jadi di Coinworks itu, aplikasi Coinworks itu adalah aplikasi yang mana kita itu bisa minjem uang, tapi di situ juga kita itu bisa berinvestasi, namanya investasi peer-to-peer lending atau P2P ya, seperti itu. Nah, itu usahakan banget jangan kalian itu minjem di aplikasi yang ada sistem peer-to-peer lendingnya. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Kemungkinan besar kalian itu nggak tenang ketika digalbay atau kalian itu mau galbay, seperti itu. Nah, yang kembali lagi ke topik yang kedua, masalah DC lapangan ya. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang DC lapangan. Nah, sebenarnya masalah DC ini ada dua ya teman-teman. Ada yang namanya DC call, ada yang namanya DC lapangan. Nah, apa sih bedanya DC call sama DC lapangan? Nah, kalau DC call adalah DC yang selalu ngechat kita, yang selalu neror kita, baik itu via WhatsApp ataupun via telepon. Nah, itu tugasnya memang beda. Dia itu biasanya kerjanya itu di kantornya. Kalau kantor aplikasi tersebut di Jakarta, ya dia tugasnya di Jakarta. Dan dia pun tugasnya itu ya hanya nelpon-nelponin aja. Dia ada di kantor. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah DC lapangan. DC lapangan ini adalah mereka yang kerjanya itu di lapangan ketika
aplikasi misalkan ada kantornya di Jakarta, tapi dia menempatkan DC lapangan itu di daerah Cirebon atau daerah Bandung, itu namanya mereka yang terjun langsung ke lapangan, datang ke rumah kita untuk menagih kita. Itu adalah DC lapangan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kalau aplikasi itu semuanya pasti punya DC call, ya. Tetapi tidak semua aplikasi punya DC lapangan, seperti itu. Dan kemudian ada kasus lagi, ada DC call yang baik, ada DC call yang jelek. Nah, DC call yang baik itu biasanya dia itu menagihnya secara halus, tidak dengan ucapan kekerasan, ataupun ujaran kebencian, ataupun meneror, ataupun fitnah, menekan, dan yang lain sebagainya. Ada juga DC call yang selalu sifatnya itu bikin kita takut, bikin kita gemetar, bikin kita itu apa ya, seolah-olah kita itu terdesak, tertekan, dan itu meneror kita, itu ada juga. Nah, biasanya terjadi di aplikasi pinjol ilegal. Tetapi sekarang juga saya itu sering banget nemukan aplikasi pinjaman online resmi OJK, tapi DC call-nya itu galak-galak banget. Nah, di antara aplikasi yang DC call-nya itu galak-galak banget, itu sering banget yang berasal dari aplikasi resmi OJK juga, dan bahkan aplikasinya itu gede-gede seperti itu ya. Jadi, saya katakan untuk aplikasi pinjol yang aman digalbay atau yang enak digalbay itu ada 3 kriteria. Kalau pertama sih aplikasi ilegal mah udah jelas ya. Pertama itu aplikasi ilegal, lalu kemudian ada aplikasi yang tidak ada DC lapangannya. Kalau DC call setiap aplikasi pasti punya, tapi nggak semua nggak semua aplikasi itu punya DC lapangan seperti itu. Next video saya akan bahas aplikasi pinjaman online yang tidak ada DC lapangannya, makanya kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini biar nanti saya kasih tahu aplikasi-aplikasinya. Terus kemudian yang ketiga adalah usahakan banget kalian itu jangan ada aplikasi pinjol tersebut tidak ada sistem investasi peer-to-peer lendingnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian pengen sharing bareng ataupun diskusi bareng-bareng saya, kalian boleh gabung ke grup Facebook saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Nanti kalau kalian pengen tanya-tanya, diskusi, sharing bareng, boleh di situ. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar juga. Oke, saya akhiri video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.